Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Isra atau surah Bani Israil, di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan pembahasan dari ayat yang pertama yang berkaitan dengan peristiwa Isra, yaitu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan rasulnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha. Pada malam hari ini kita lanjutkan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Allah SWT mengatakan, wa ataina Musa al-kitab, dan kami berikan kepada Musa alaihi salam al-kitab, yaitu Taurat. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan kitab tersebut, Taurat, sebagai petunjuk bagi Bani Israil. Di mana di antara petunjuk yang paling besar adalah alla tattakhidhu min duni wakila, agar mereka atau Anda sekalian tidak menjadikan selain Allah sebagai wakil, sebagai wali, sebagai penolong, sebagai sembahan. Allah SWT dalam ayat yang kedua, setelah Allah SWT menyebutkan tentang peristiwa Isra yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, kemudian Allah SWT langsung mengatakan dan menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Wa ataina Musa al-kitab, di mana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya memang Allah SWT menyebutkan atau sering di dalam Al-Quran sering menyebutkan tentang Rasulullah SAW dan Nabi Musa, menyebutkan perihal tentang Rasulullah SAW dan Nabi Musa. Begitu juga Al-Quran dan Taurat. Dan memang Nabi Musa atau kisah Nabi Musa termasuk kisah yang sering atau banyak disebutkan dalam Al-Quran, di mana juga kita sebutkan Nabi Musa sendiri ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu melalui perantara beliau, maka Rasulullah SAW itu meminta kepada Allah SWT agar diringankan perintah ibadah salat yang tadinya diwajibkan 50 kali sehari semalam. Ketika berjumpa dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa menyuruh Rasul untuk meminta keringanan kepada Allah SWT. Dalam ayat ini Allah SWT mengatakan wa ataina Musal kitab, dan kami berikan
Dan telah kami berikan kepada Musa alaihi salam Alkitab, yaitu kitab At-Taurah, yang mana kitab Taurah adalah kitab yang besar yang Allah SWT turunkan kepada Bani Israel. Kitab yang pertama, yang paling besar yang Allah berikan atau turunkan kepada Bani Israel. Setelah itu ada Zabur, kemudian Injil. Maka kitab Taurat adalah kitab pertama orang-orang Bani Israel. Maka Allah katakan waja'alnahu hudan, dan kami jadikan kitab Taurat tersebut sebagai huda, petunjuk. Taurat sebagai petunjuk. Begitu juga Al-Quran sebagai petunjuk. Li Bani Israel, Bani Israel yaitu anak-anaknya Israel. Israel itu artinya adalah Abdullah dalam bahasa Arab. Israel artinya Abdullah, hamba Allah. Di mana yang dimaksud dengan Israel adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka Bani Israel maksudnya adalah putra-putra dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Allah SWT katakan bahwasanya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk bagi Bani Israel, putra Ya'qub. Putra Ya'qub yang ada 11, salah satunya adalah Nabi Yusuf, dan kemudian setelahnya keturunannya Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian setelahnya banyak para nabi dan rasul, Nabi Daud dan Sulaiman, dan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Di mana petunjuk itu yang paling utama adalah petunjuk itu Allah tattakhidhu min duni wakila, agar kalian, kata Allah SWT kepada orang-orang Bani Israel, agar kalian tidak menjadikan selainku sebagai wakil, sebagai penolong, sebagai sembahan. Artinya jangan menyembah kepada selainku, jangan meminta tolong kepada selainku. Yaitu intinya adalah tauhid. Inti Allah SWT menurunkan Taurat adalah agar manusia tidak menyembah kepada selain Allah. Agar mereka tidak menjadikan selain Allah sebagai sembahan ataupun meminta pertolongan, perlindungan dan sebagainya. Inti dari Allah turunkan Taurat agar manusia bertauhid kepada Allah SWT. Begitu juga inti Allah SWT menurunkan Al-Quran agar manusia bertauhid. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Kata Ibnu Katsir, dzurriyyata yaitu ya dzurriyyata, wahai dzurriyyata yaitu keturunan, man hamalna ma'a Nuh yaitu orang-orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh alaihi salam. Di mana kita semua mengetahui ketika Allah SWT mengirimkan banjir yang besar kepada Nabi Nuh dan kaumnya, maka ketika itu Allah SWT menenggelamkan seluruh orang-orang kafir yang ada di muka bumi ketika itu. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang beriman. Semua yang beriman masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Selain yang tidak beriman, selain yang tidak masuk ke dalam kapal tersebut, berarti dia kafir. Maka seluruh dunia ketika itu dilanda banjir besar. Seluruh dunia. Tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam. Berarti manusia setelah Nabi Nuh, ya keturunan Nabi Nuh, keturunan orang-orang yang bersama Nabi Nuh ketika itu. Berarti apa? Seluruhnya muslim. Seluruhnya mukmin.
Kata Allah SWT, Allah SWT mengingatkan, dzurriyyata man hamalna ma'an, wahai kalian orang-orang Bani Israel, kalian ini keturunan orang-orang yang kami selamatkan. Jadi Allah SWT ingin mengingatkan kepada mereka, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, kalian itu bapak moyang kalian adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman yang kami selamatkan di atas kapal Nabi Nuh. Bapak nenek moyang kalian adalah orang yang beriman. Karena tidak ada ketika itu yang kafir, semuanya mati. Dzurriyyata man hamalna ma'ahu, wahai keturunan orang-orang yang kami selamatkan bersama Nuh, wahai keturunan orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Dipanggil seperti itu. Contoh bapak kalian, tiru bapak kalian yang mereka beriman, yang mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiru mereka, contoh mereka. Di mana orang tua kalian, bapak moyang kalian orang yang beriman semua. Kemudian Allah SWT mengkhususkan pujiannya kepada Nabi Nuh, di mana Allah SWT katakan innahu kana abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang syakur, yang sangat bersyukur. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir hadis dan athar dari ulama salaf terdahulu, di mana Nabi Nuh beliau dikatakan abdan syakura, hamba yang bersyukur. Itu disebutkan karena beliau kana yahmadullaha ala ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa sya'nihi kullihi. Di mana Nabi Nuh senantiasa memuji Allah dalam makannya, minumnya, pakaiannya dan segala urusannya, senantiasa memuji Allah. Sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam makannya, minumnya, pakaiannya dan segala urusannya memuji Allah SWT. Maka dikatakan Nabi Nuh adalah orang yang syakur, dan syakur, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Dan ini juga sebenarnya tidak jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata aw yasharba syurbata fayahmadullaha 'alaiha. Sungguhnya Allah SWT ridho kepada seorang hamba yang dia makan suatu makanan kemudian dia dan minum dari minuman kemudian dia memuji Allah setelahnya. Dan begitulah kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita makan, minum dan segala sesuatu, kita memuji Allah SWT. Setelah kita makan, baca alhamdulillah. Setelah minum, baca alhamdulillah. Dan segala hal, dalam segala urusan, kita memulainya dengan bismillah, menutupnya dengan alhamdulillah. Maka secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu juga sebenarnya disyariatkan dalam syariat kita, di mana Rasulullah SAW menganjurkan dan melakukan itu. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur, itu memperbanyak kalimat tahmid, memuji Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memudahkan segala urusan. Kita hari ini atau malam ini bisa sholat di masjid, ya alhamdulillah. Mungkin saudara kita nggak bisa seperti kita. Maka memuji Allah SWT itu menunjukkan syukur. Bersyukur kepada Allah SWT. Bahkan dikatakan Imam Ahmad setiap beliau minum, setiap teguk baca alhamdulillah. Setiap selesai minum, setiap teguknya baca alhamdulillah. Maka orang yang senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dia termasuk abdan syakur,
hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya wajib kita bersyukur kepada Allah. Dan walaupun kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, itu belum bisa membayar nikmat Allah. Tidak bisa menembus nikmat Allah. Walaupun setiap waktu kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, itu belum bisa menembus nikmat Allah yang sangat banyak. Maka sungguh, kalau ada orang yang dia justru tidak memuji Allah, atau bersangka kepada Allah SWT, atau mengeluh dengan keadaan dan sebagainya, berarti dia tidak bersyukur. Bagaimanapun pahit keadaan kita, bagaimanapun sulitnya keadaan kita, maka sebenarnya kita masih berada di atas nikmat. Apalagi kalau kita bandingkan dengan orang-orang terdahulu, bagaimana susahnya, sulitnya. Maka kalau hari ini masih banyak yang mengeluh, berkeluh kesah dan sebagainya, maka ini orang tidak bersyukur. Kufur nikmat. Maka Allah cabut nikmat itu kalau seorang tidak bersyukur pada Allah. Maka Rasulullah sendiri, beliau adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan beliau senantiasa beribadah kepada Allah. Sampai dikatakan oleh Aisyah bahwasanya beliau salat malam sampai tatawarrum qadamah, kakinya bengkak. Kata Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura, bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beribadah kepada Allah salah satu tanda bersyukur, tapi itu pun belum bisa menebus nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah bersyukur? Bagaimana dengan orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini kufur kepada Allah. Maka wajar Allah SWT marah kepada orang yang tidak pernah beribadah kepadanya, tidak pernah bersyukur kepadanya dengan mentaati perintahnya. Bagaimana cara bersyukur? Mentaati perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian Allah SWT melanjutkan tentang Bani Israel. Allah katakan, wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan sungguh kami telah qadaina, sudah kami takdirkan, sudah kami tetapkan kepada Bani Israel fil kitab, sebagian para ulama mengatakan fil kitab yaitu fil lauhil mahfuz, yaitu dalam kitab yang sudah, kitab takdir yang sudah Allah tuliskan segala sesuatu, bahwasanya kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian melakukan merasa diri berkuasa. Di mana Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, Allah SWT telah menetapkan kepada orang-orang Bani Israel di mana mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Dan itu sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Maka ini qada kauni, qadari, yang itu sudah Allah tetapkan, yang tidak mungkin dirubah. Fil kitab, yaitu kitab fil lauhil mahfuz, yang tidak satupun orang yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, yang menuliskan takdir. Wala ta'lunna 'uluwan kabiran, kalian merasa berkuasa atau bersemena-mena di muka bumi. Marratain artinya 2 kali. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya kapan orang-orang Bani Israel melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali? Secara umum para ulama
berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian mereka mengatakan, wallahu alam, kita tidak tahu kapan terjadinya itu karena Allah SWT tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan. Kemudian apakah itu sudah terjadi atau belum? Hanya Allah SWT yang tahu. Sebagian lagi mengatakan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya para ahli tafsir terdahulu dan belakangan mereka berbeda pendapat. Kapan mereka melakukan kerusakan dan siapakah? Ya, Allah SWT mengatakan, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Kata Allah, ketika mereka melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali, kemudian Allah katakan fa idza jaa wa'du ulahuma, ketika datang janji Allah SWT yang pertama, yaitu ketika mereka melakukan kerusakan pertama kali, kemudian Allah janjikan kepada mereka janji yang tidak mungkin dipungkiri, yang pasti dilakukan. Ba'atsna 'alaikum ibadan lana, kami utus kepada kalian hamba-hamba kami yang uli ba'sin syadidin, yang mereka memiliki kekuatan yang kuat. Fajasu khilalad diyar, yang mereka menguasai negeri, masuk ke dalam perkampungan, rumah-rumah. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu adalah janji yang pasti dilakukan atau ditunaikan, pasti terlaksana. Di mana Allah SWT katakan, orang-orang Bani Israil akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Ketika mereka melakukan kerusakan yang pertama, maka Allah SWT mengutus kepada mereka hamba-hamba Allah, hamba-hamba kami, kata Allah, yang kuat, yang menyiksa mereka, yang mana hamba-hamba tersebut menghancurkan negeri-negeri mereka, masuk ke dalam rumah-rumah mereka, perkampungan mereka, orang-orang Bani Israil. Dan itu adalah suatu hal yang pasti. Siapa yang dimaksud? Maksudnya siapa hamba yang diutus untuk menghancurkan orang-orang Bani Israil? Abdullah bin Abbas dan Qatadah mengatakan, yaitu Jalut dan tentaranya, yang nantinya Jalut dibunuh oleh Daud alaihissalam. Sebagian lagi mengatakan perkataan dari Sa'id bin Jubair, yaitu seorang yang namanya Bukhtanasar, dan ini yang paling masyhur, ya. Bukhtanasar seorang raja dari Babilonia, yaitu di negeri Irak, yang mereka menghancurkan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil yang mereka berada di Palestina atau negeri Syam. Sebagaimana akan dijelaskan dalam ayat setelahnya lebih rinci, di mana mereka menghancurkan orang-orang Yahudi dan menghancurkan Masjidil Aqsa, yaitu Bukhtanasar, yang tentunya ini semua terjadi setelah Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Yahudi, mereka Allah turunkan kepada mereka kitab Taurat, Allah utus kepada mereka Nabi Musa dan Harun. Allah selamatkan mereka dari kekejaman Firaun. Setelah mereka dari Mesir, kenapa orang-orang Yahudi tinggal di Mesir? Karena memang mereka keturunan Yakub, di mana Nabi Yakub hijrah ke Mesir karena putranya Nabi Yusuf menjadi wazir, perdana menteri di Mesir. Sejak itu orang Yahudi tinggal di Mesir. Tapi setelah Nabi Yusuf meninggal, maka mereka
akhirnya menjadi budak. Kemudian Allah utus Nabi Musa alaihissalam untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Kemudian mereka kemana? Ke negeri Syam, ke Palestina, negerinya para nabi. Kampungnya para nabi adalah Palestina, yaitu negeri Syam. Nabi Musa telah mengajarkan kepada mereka kitab Taurat. Tapi setelah Nabi Musa dan Harun meninggal, orang-orang Bani Israel menyimpang. Mereka merusak, mereka mengubah-ubah isi Taurat. Maka terjadilah berbagai macam kerusakan di muka bumi. Dan kerusakan yang paling besar adalah kesyirikan dan kekufuran. Di mana di zaman Nabi Musa saja mereka sudah menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Maka ini semua kita bisa lihat bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, mereka itu merusak agama mereka sendiri. Dan itulah kerusakan yang paling besar. Jadi kerusakan yang dimaksud apa? Mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dimaksud itu adalah bukan kerusakan lingkungan, menebang pohon sembarangan, bukan itu maksudnya. Kerusakan yang dimaksud adalah melakukan kesyirikan dan kekufuran, perbuatan dosa dan maksiat. Itulah kerusakan yang dimaksud. Mereka merubah-rubah kitab Taurat yang Allah turunkan, menghalalkan yang haram dan atau sebaliknya. Maka Allah SWT mengirimkan kepada mereka, ya kita tahu bahwasanya di zaman Nabi Musa, setelah itu Nabi Harun, kemudian setelah itu Allah SWT juga utus Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Maka setelah hancurnya kerajaan Nabi Sulaiman, nah di sini mereka disebutkan mulai orang-orang Yahudi terpecah belah, kemudian mereka juga melakukan kerusakan. Kemudian Allah utus tadi disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, salah satu penafsiran, yaitu Bukhtanasar, orang yang mereka seorang raja yang jelas ya, dia musyrik, yang menghancurkan orang-orang Yahudi, membunuh orang-orang Yahudi, membantai orang-orang Yahudi. Dan itu dilakukan sebagai peringatan buat mereka, karena mereka melakukan kerusakan di muka bumi dengan merubah-rubah kitab Taurat yang sudah Allah turunkan. Dan itu adalah kitab pertama orang Yahudi, kitab yang besar yang Allah turunkan kepada mereka. Dan memang orang Yahudi ketika itu, mereka sebagaimana kita ketahui, mereka berani mengubah-ubah kitab mereka, bahkan membunuh para nabi yang Allah utus. Itu adalah bentuk al-ifsad, kerusakan yang mereka lakukan. Maka Allah SWT utus orang yang menguasai mereka, menghukum mereka, membantai mereka, dan seterusnya. Ini salah satu penafsiran yang disebutkan. Dan sebenarnya pelajaran yang paling penting dari ini adalah bukan hanya apakah memang ini maksudnya kerusakan pertama itu di zaman itu, kemudian diutus Bukhtanasar, itu mahalul ijtihad. Tidak ada dalil yang sharih dari Nabi SAW. Tidak ada. Tapi itu hanya ya perkataan para sahabat ataupun tabi'in. Sa'id bin Jubair tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Tapi sebenarnya pelajaran yang paling penting bukan itu. Pelajaran yang paling penting adalah bagaimana kita hendaknya berpegang dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kisah ini agar kita tidak meniru orang Yahudi. Orang Yahudi yang mereka merubah-rubah agama mereka, merubah kitab mereka, membunuh para nabi dan rasul. Allah hancurkan mereka dengan mengirim orang-orang yang sangat kejam membantai mereka. Itu disebabkan karena apa? Karena kezaliman yang mereka lakukan sendiri terhadap diri mereka dengan mengubah-ubah agama. Ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang muslim agar kita tidak
mengubah-ubah Al-Quran. Tidak menyelewengkan Al-Quran, baik secara lafaz ataupun makna. Atau yang disebut dengan takwil, ataupun tahrif dan sebagainya. Atau melakukan berbagai macam kerusakan dengan perbuatan, kesyirikan, dosa, dan maksiat. Karena kalau kita melakukan itu, maka Allah SWT mengirimkan orang-orang yang akan menguasai kita. Dan bisa kita lihat sampai hari ini, kita dikuasai oleh orang. Umat Islam banyak di dunia ini. Tapi sekarang kita ibaratnya dijajah. Kita dikuasai, diperbudak secara tidak langsung. Walaupun jiwa badan kita merdeka, tapi kita diatur oleh orang-orang kafir. Kita sadar atau tidak, begitulah kenyataan. Kenapa? Berarti karena kita belum baik hubungan kita dengan agama kita sendiri. Allah SWT tidak mungkin mengangkatkan keburukan ini kecuali dengan kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dengan benar. Dengan itulah kehinaan yang menimpa umat Islam hari ini bisa diangkat atau terangkat, diangkat oleh Allah. Tapi kalau tidak, enggak mungkin. Ini mungkin sebagian kita merasa bahwasanya kita biasa-biasa saja. Padahal kalau kita merenungkan, memang badan kita itu merdeka. Tapi sesungguhnya apa? Jiwa kita, pemikiran kita semua dijajah. Kalau orang tidak berpikir dengan jernih, dia menganggap biasa saja. Saya kan bisa makan minum. Ya. Tapi hidup bukan untuk makan minum. Hidup untuk menjalankan syariat Islam dengan benar, dengan sempurna. Maka ini suatu hal yang perlu kita pahami dengan baik. Bagaimana kita jangan sampai terjadi pada umat Islam sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Yahudi, dibantai, dihancurkan. Kenapa? Karena tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Atau merubah-rubah kitab Allah. Melakukan kerusakan di muka bumi. Ketika kita umat Islam melakukan kerusakan, merusak agama kita sendiri, maka Allah SWT akan kirimkan orang-orang yang akan menghukum kita secara tidak langsung. Kemudian Allah SWT katakan, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Kemudian kami kembalikan kepada kalian Kemudian kata Allah SWT, kami kembalikan kepada kalian lain kalinya atau kali yang lain, dan kami berikan kepada kalian harta yang banyak, anak-anak laki-laki yang banyak, dan kami jadikan kalian itu orang-orang yang banyak berjihad. Ini Allah SWT kepada orang-orang Bani Israel. Kemudian setelah kalian dihancurkan, kata Allah, kemudian orang-orang Bani Israel, kemudian mereka apa? Bertaubat, kembali kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Kami kembalikan kepada kalian kejayaan. Dengan kami berikan kepada kalian harta yang banyak, anak laki-laki yang banyak. Di sini disebutkan banin, anak laki-laki yang identik dengan kekuatan. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian orang yang banyak nafira. Nafira itu artinya orang yang banyak siap berjuang, berjihad. Kami jadikan kalian memiliki umat yang memiliki banyak tentara, pejuang. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ketika orang Bani Israel bertaubat kepada Allah, maka Allah kembalikan kejayaan yang pernah ada sebelumnya. Maka inti dari kita sekarang ini adalah bertaubat kepada Allah. Kalau kita bertobat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah, maka Allah akan kembalikan kejayaan umat. Allah katakan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik,
maka sungguhnya kalian telah berbuat baik pada diri kalian sendiri. Artinya apa? Seorang ketika dia berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia berbuat baik kepada orang, Allah SWT mencatat itu sebagai kebaikan, memberikan kepadanya pahala. Itu hakikatnya berbuat baik kepada diri sendiri. Kita ingin berbuat baik kepada diri sendiri, gimana caranya? Berbuat baik kepada orang. Dengan itu kita Allah memberikan pahala, ganjaran. Kata Allah, man amila shalihan falinafsi. Sesungguhnya seorang ketika dia melakukan amal kebaikan, itu buat dirinya sendiri. Baik amal soleh itu, yang sifatnya ibadah untuk dirinya, sholat, puasa, ataupun ibadah yang sifatnya sosial. Dia berinfak, bersedekah. Itu juga amal soleh yang untuk dirinya sendiri. Hakikatnya ketika dia berinfak, bersedekah, sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Karena infak yang dia keluarkan, sedekah yang dia sedekahkan, itulah harta yang akan dia bawa menghadap Allah SWT. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian telah berbuat baik pada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat buruk, maka kalian telah berbuat buruk pada diri kalian sendiri. Anda melakukan keburukan, merugikan orang lain, sebenarnya itu berbuat buruk untuk diri sendiri. Seorang yang dia menipu orang lain, mengambil hak orang lain, berbohong dan sebagainya, sebenarnya itu keburukan untuk dirinya sendiri. Memang mungkin orang itu menderita kerugian di dunia. Dia tipu, dia ambil. Mungkin orang tersebut rugi di dunia, tapi hakikatnya dia sedang melakukan kerugian untuk dirinya sendiri di akhirat. Karena tentunya ketika dia merugikan orang lain, dia akan mempertanggungjawabkan itu di akhirat. Kata Allah, man amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang melakukan amal soleh, maka untuk dirinya. Siapa yang dia melakukan keburukan juga untuk dirinya sendiri. Dirinya yang akan mempertanggungjawabkan. Maka Allah SWT di sini mengingatkan kita bersama. Jika kalian berbuat baik dengan apa? Mengamalkan kitab, mengamalkan Islam, maka kalian telah berbuat baik buat diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian berbuat buruk, jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran, maka itu juga buat diri kalian sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhalu awwal marratin waliyutabbiru ma'alau tatbira. Maka ayat ini menyebutkan bahwasanya Allah katakan fa idza jaa wa'dul akhirah. Jika datang janji yang lainnya, yang kedua kalinya, ketika mereka melakukan kerusakan di muka bumi dua kali. Yang pertama Allah kirimkan bagi mereka musuh mereka sendiri yang akan menghancurkan mereka. Kemudian mereka kembali lagi kepada kebaikan, mereka kembali lagi bertobat. Maka Allah berikan juga kebaikan kepada mereka. Allah berikan kemajuan dan kejayaan kepada mereka. Kemudian ketika mereka melakukan keburukan lagi, di sini Allah tidak menyebutkan yang pertama, tapi langsung. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Artinya apa? Ketika mereka sudah melakukan keburukan lagi, ketika mereka sudah melakukan kezaliman kembali, ketika mereka sudah melakukan kerusakan kembali, maka Allah datangkan janji yang kedua juga, di mana Allah SWT juga mengirimkan orang-orang musuh-musuh mereka yang akan apa? Liyasu'u wujuhakum, yang akan menghinakan kalian. Waliyadkhulul masjid kama dakhalu awwal marrah. Dan kemudian mereka, musuh-musuh kalian akan masuk ke dalam masjid. Maka masjid yang dimaksud dalam ayat ini adalah Masjidil Aqsa. Kama dakhalu awwal marrah, sebagaimana mereka terdahulu juga masuk pertama kali. Artinya dulu orang-orang terdahulu juga melakukan kerusakan, Allah kirimkan kepada mereka musuh yang menghancurkan Masjidil Aqsa. Kemudian sekarang kalian melakukan kembali, maka kami kirim kembali.
Musuh yang akan juga menghancurkan. Masuk ke dalam masjid, menghancurkan masjid. Kama dakhulu awwal marrah. Sebagaimana mereka dulu juga masuk. Wali yutabbiru ma'alau tatbira. Dan juga agar mereka, ya musuh-musuh tersebut menghancurkan kalian dengan sehancur-hancurnya. Maka di sini Allah SWT mengingatkan orang-orang Bani Israel dan juga mengingatkan kita bersama. Ketika kalian melakukan kerusakan, Allah kirimkan musuh yang akan menghancurkan kalian. Kemudian ketika kalian bertobat, Allah berikan kepada kalian kebaikan. Ketika kalian kembali melakukan keburukan, maka juga Allah SWT kirimkan musuh yang akan menghancurkan kalian sebagaimana terdahulu juga. Di mana musuh terdahulu menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Begitu juga musuh setelah itu. Wali yutabbiru ma'alau tatbira, dan benar-benar akan menghancurkan kalian dengan sehancur-hancurnya. Juga disebutkan makna wali yutabbiru ma'alau tatbira, yaitu menghancurkan dan memporak-porandakan dan memecah belah kalian atau membuat kalian berpencar-pencar. Makanya disebutkan wallahu alam, orang-orang Yahudi itu berpencar-pencar mereka. Sampai mereka yang dulunya mereka semua di Palestina, di negeri Syam, kemudian mereka ada yang hijrah, ada yang ke Irak, ada yang ke Mesir, kemudian sampai kepada Jazirah Arab, yang ketika Rasulullah SAW diutus, Rasulullah SAW berjumpa dengan orang Yahudi di Madinah, di mana mereka orang-orang Yahudi berpencar-pencar. Padahal mereka dulu bersatu, berkumpul di Palestina. Maka ini sebuah bentuk hukuman, di mana bentuk hukuman itu adalah seorang berpecah belah. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia benar-benar beriman kepada Al-Quran, maka keimanan kepada Al-Quran akan membuat seorang itu bersatu. Jadi bagaimana umat ini bisa bersatu? Ya berpegang dengan Al-Quran. Kenapa umat ini berpecah belah? Karena tidak berpegang dengan Al-Quran, itu saja. Sebab kalau semua umat Islam kembali kepada Al-Quran dengan pemahaman yang benar, mereka pasti bersatu, tidak akan berpencar-pencar. Walaupun fisik mereka berpencar, tapi pemahaman mereka satu. Hati mereka satu. Tapi kita lihat sekarang ini, fisik mereka bersatu, tapi hati mereka bercerai-berai. Ini kenapa? Karena tidak beriman kepada Al-Quran dengan sebenar-benar beriman. Makanya umat ini terpecah belah. Maka ini menjadi pelajaran. Bagaimana kalau ada pertanyaan, bagaimana supaya umat Islam ini yang banyak bisa bersatu padu? Ya kembali kepada Al-Quran, kembali berpegang dengan Islam yang benar, mengamalkan Al-Quran sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka insya Allah kita bisa bersatu. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, yaitu Islam, Al-Quran. Jangan bercerai-berai. Maka yang membuat kita bisa bersatu kalau kita kembali kepada Al-Quran. Allah SWT katakan asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Asa rabbukum ayyarhamakum, kata Allah SWT, boleh jadi Allah SWT merahmati kalian, Rabb kalian merahmati kalian, yaitu Allah SWT, ya semoga Allah SWT merahmati kalian. Tapi kata Allah wa in uttum udna, jika kalian kembali, kami ini juga kembali. Maksudnya apa? Ayat ini sebenarnya himbauan kepada mereka, kepada orang Bani Israel dan juga kepada kita tentunya, agar kembali kepada Allah SWT. Asa rabbukum ayyarhamakum. Ketika kalian sudah bercerai-berai, kalian sudah hancur tadi,
Boleh jadi Allah SWT akan merahmati kalian, yaitu menerima taubat kalian, memberikan kepada kalian hidayah taufik untuk bertobat. Asa rabbukum ayyarhamakum. Boleh jadi Allah SWT akan merahmati kalian. Tapi ya bahwa in udtum udna, jika kalian kembali kufur, jika kalian kembali melakukan kerusakan, udna, kami akan kembali juga untuk menyiksa kalian, menghukum kalian. Maka ini sebuah warning, peringatan dari Allah SWT. Wa in udtum udna. Jika kalian kembali kufur, jika kalian kembali melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi, kami kembali juga. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Dan akan kami jadikan neraka jahanam bagi orang-orang kafir sebagai hasiran, yaitu tempat kembali, tempat tinggal mereka. Dikatakan hasir artinya, kata Abdullah bin Abbas, sijnan, yaitu penjara. Al-Hasan Al-Basri mengatakan firash, tempat duduk. Yaitu intinya adalah Allah SWT akan yang memberikan peringatan. Akan kami jadikan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir kepada Allah, orang yang kufur kepada nikmat Allah SWT. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa ayat yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran kepada kita agar kita kembali kepada Allah SWT, agar kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan agar kita tidak meniru orang-orang Yahudi yang mereka sudah diberikan oleh Allah SWT nikmat yang sangat banyak. Allah utus kepada mereka para Nabi dan Rasul, Allah turunkan kitab, Allah turunkan para Nabi dan Rasul yang banyak kepada mereka, yang mestinya dengan itu mereka bersyukur, tapi malah kufur. Maka hendaknya kita tidak meniru mereka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.